Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semua? Siapa yang nggak masuk kira-kira hari ini? Iya. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke. Gimana sehat hari ini? Sehat. Tadi pelajarannya sama Bu siapa? Wah. Belajarnya tentang apa? GLB dan GLBB. Oke, GLB dan GLBB itu gerak ya. Ya. Nah, setelah gerak kita akan mempelajari tentang gaya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira gaya itu apa sih? Ayo, gaya. Gaya itu? Ayo, pendapat kalian mana nih? Gerakan atau dorongan? Oke, kayaknya kalian belum fokus ya dari pembelajaran tadi. Kita akan ice breaking dulu. Ice breakingnya itu tepuk hebat. Tepuk hebatnya contohnya tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 gitu ya. Bisa ya? Bisa. Yang semangat, oke? Ayo, 1, 2, 3. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 hebat. Yang semangat dong. Masih pagi nih. Harus semangat. Ayo, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Lalu tujuan pembelajarannya yang pertama itu ada peserta didik mampu menghubungkan jenis-jenis gaya kontak yang ada di dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menganalisis jenis-jenis gaya kontak dengan baik dan benar. Lalu ada manfaat dari mempelajari jenis-jenis gaya. Yang pertama itu memahami cara kerja benda di sekitar kita, lalu membantu kegiatan sehari-hari, membantu menghemat energi saat bekerja dan meningkatkan keselamatan kerja. Oke ya, jadi nanti di pembelajaran kita kali ini, kalau siapa yang aktif atau aktif dalam pembelajaran maka akan mendapat tambahan poin ya. Nah, dari gambar di sini kelihatan ya semua gambarnya? Kelihatan. Walaupun agak buram dikit nggak apa-apa ya. Oke. Jadi dari gambar-gambar di sini kan itu ada gambar mengayuh sepeda yang pertama, lalu ada gambar mendendang bola. Yang ketiga itu menarik ketapel dan juga yang keempat ada jungkat-jungkit. Nah, dari gambar tersebut apakah semuanya termasuk gaya? Ya. Oke. Lalu mengapa kegiatan tersebut termasuk contoh gaya? Memerlukan usaha, oke betul. Oke, Mbak Andi silakan. Ada gerak dan itu ada arahnya. Oke, ada gerak dan juga arahnya. Siapa lagi? Nggak ada? Oke, berarti nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mungkin yang teman-teman lainnya lupa dengan materi sebelumnya ya. Terus jenis-jenis gaya kalian yang tahu apa aja? Yuk, gaya itu ada gaya apa aja? Gesek, oke benar. Pegas, oke. Lalu gaya otot, betul. Lalu gravitasi, betul. Apalagi? Kinetik, oke betul ya. Semua itu tadi jenis-jenis gaya. Nah, gaya tadi kan cuma tarikan dan dorongan di awal, ya kan? Tapi banyak yang lupa dengan apa itu gaya. Nah, gaya didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan gerak, arah, atau bentuk benda. Gaya itu termasuk besaran vektor yang punya besaran dan juga arah. Lalu gaya dibagi jadi dua. Oke. Gaya apa aja kira-kira? Oke. Gaya kontak itu yang gimana? Bersentuhan, betul. Yang non kontak? Tidak bersentuhan. Oke. Nah, tapi kali ini kita cuma akan bahas gaya kontak aja. Gaya kontak adalah gaya yang bersentuhan secara fisik. Tadi ya sudah benar ya kalian. Nah, gaya ini tidak bisa terjadi ketika kita tidak saling bersentuhan gitu. Kalau nggak bersentuhan berarti bukan gaya kontak.
kontak itu contohnya ada gaya otot. Yang pertama, gaya otot itu adalah gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot manusia atau hewan. Nah, contohnya ketika kita mengangkat remote, kan kita butuh kontraksi, ada kontraksi otot kan di sini butuh tenaga. Lalu yang kedua ada gaya gesek. Gaya gesek itu adanya muncul ketika permukaan benda saling bersentuhan dan bergesekan. Contohnya ketika kita berjalan nih gini, kan ada gesekan antara kaki kita dan juga lantai, ya kan? Lalu selanjutnya ada gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang diberikan oleh suatu permukaan sebagai reaksi terhadap berat benda yang berada di sekitarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita ngeletakin remote. Nah, remote-nya di sini. Ada gaya yang bekerja di sini. Gayanya yaitu gaya normal dan juga gaya gravitasi. Gaya normalnya adalah gaya yang tegak lurus dengan bidangnya, bidang permukaannya. Nah, berarti arahnya kira-kira ke atas atau ke bawah? Ke atas. Oke, berarti kalau gaya gravitasi ke bawah. Oke, good job. Lalu ada gaya pegas. Gaya pegas itu gaya yang timbul dari benda elastis seperti pegas atau karet yang ditarik. Misalnya kita main ketapel. Di sini udah pernah main ketapel semua kan? Nah, oke. Jadi udah bisa ya. Lalu kegiatan kita selanjutnya itu adalah ada LKPD. Nanti kalian mengerjakan secara berkelompok. Kelompoknya sudah saya bagi. Silakan nanti ini menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, oke? Silakan nanti berkelompok. Nah, nanti untuk kalian bekerja dalam kelompok bisa mengerjakan secara bersama-sama. Jika ada hal-hal yang belum paham bisa ditanyakan, dan juga antar teman kelompok atau kepada saya. Petunjuk pertamanya, kalian harus mengisi identitas dulu teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi identitas supaya tidak tertukar dengan pekerjaan kelompok lain. Lalu di lembar ketiga itu ada kegiatan. Kegiatan pertama yaitu menjodohkan ya. Di sini kan ada gambar, lalu ada tabel. Nah, tinggal gaya pegasnya itu dipilih mau nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 gitu ya teman-teman. Tinggal diisikan nomornya saja. Lalu aktivitas selanjutnya yang baliknya itu ada mengisi soal. Nah, silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman kalian untuk menjawab soal-soal yang ada, oke? Nah, nanti selama berkelompok silahkan kalian berdiskusi, tetapi tidak boleh berdiskusi tentang hal lain selain pembelajaran, oke? Nah, silahkan kalian mulai berdiskusi dari sekarang. Kita dorong gesek gitu. Bikin normal. Yang soalnya minta tolong. Bu, ini gambarnya sama yang di sana. Apa? Sama yang di sana tadi. Iya, sama. gambarnya sama. Ya, silahkan nanti diisikan. Terus nanti di situ juga di balik ya lembarnya ada. Ya. Oke. Terus nanti silahkan Kamu isi ini nanti aku isi yang ini. Lagi udah digeser. Lagi mau apa dia? apa? Bu, ini ada ayamnya tuh, Bu. Ada ayamnya. Tak kira apa. Ini lanjut. Sudah, Wak? Sudah. Sudah? Belum? Oke, sebentar lagi. Segera diselesaikan.
Gimana, sudah semua? Sudah? Oke. Kelompoknya siapa yang mau maju? Harus ditunjuk ya. Mbak Elsa, ayo. Kelompoknya Mbak Elsa, silakan maju perwakilan saja. Oke ya. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu yang bagian menjodohkan gaya pegas itu yang nomor 2. Kayak bekas yang nomor berapa? 2. Dua, oke. Ada yang berbeda? Sama, oke. Lalu? Terus yang gaya otot itu nomor 1. Oke, kayak otot ada yang berbeda? Nomor 1, sama, oke. Lalu? Terus yang gaya normal itu nomor 3. Nomor 3, ada yang beda? Sama. Lalu? Terus yang nomor 4 yang ayamnya ketabrak itu gaya gesek. Oke, kayak gesek berarti nomor 4 juga ya. Nah, berarti di sini dari keempat yang tadi nggak ada yang salah? Atau ada yang salah, Mas Yan? Benar semua? Oke, berarti bagus. Kalian sudah paham semua, alhamdulillah. Selanjutnya, Terus yang mengisi soal, jelaskan pengertian gaya dan berikan 2 contoh pengaruhnya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak, arah, atau bentuk suatu benda. Gaya memiliki besar dan arah. Contoh pengaruh gaya terhadap benda yang pertama, ketika kita mendorong meja yang semula diam bisa bergerak. Yang kedua, ketika bola ditekan, bentuk bola berubah atau mengubah bentuk benda. oke. Jawabannya ada yang sama atau yang ada yang beda? Beda? Sama? Oke. Kalau sama berarti kalian benar semua ya hitungannya ya. Nah, lalu ada silakan duduk Mbak Elsa, terima kasih. Lalu ada soal di belakang sendiri. Itu kalian bisa kerjakan secara individu ya. Nanti nilainya akan jadi nilai kelompok. Walaupun dikerjakan secara individu. Oke. Silakan dikerjakan dulu. Nanti silahkan dikerjakan, oke? Nah itu dikerjakan secara mandiri nanti nilainya kelompok. Iya, benar. Sudah, oke, dikumpulkan ya nanti ya sama pekerjaannya juga ya. Nanti dinilai sebagai nilai kelompok. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena kita tadi udah belajar tentang jenis-jenis gaya, ada yang mau menyimpulkan nggak? Coba ada yang mau kasih kesimpulan? Gaya itu tadi apa? Oke, dorongan atau tarikan, betul. Lalu gaya tadi dibagi jadi berapa? Dua. Gaya apa aja? Gaya kontak. Oke, gaya kontak dan juga non kontak. Gaya kontak itu tadi gaya yang gimana? Langsung. Oke, bersentuhan secara langsung. Terus gaya kontak dibagi jadi apa aja? Gaya normal, gaya otot, gaya gesek, sama gaya pegas. Oke, gaya normal apa tadi? Tegak lurus dengan permukaan. Lalu gaya pegas adanya pengaruh dari benda elastis. Lalu gaya otot terjadi karena kontraksi otot. Oke, yang terakhir gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua benda yang berinteraksi. Oke, jadi tadi siapa aja nih yang udah aktif di kelas hari ini? Mbak Andin. Oke ya, Mbak Andin nanti saya catat untuk jadi tambahan poin. Mbak Andin, Mbak Nida, lalu ada Mbak Elsa, siapa tadi? Mbak Okta sama Mbak Nurul juga agak aktif ya, cuman malu-malu aja gitu ya, malu-malu aja. Iya. Nah, karena sudah selesai ya mata pelajaran hari ini, silahkan nanti ketika kita bertemu lagi itu akan membahas materi tentang
makhluk hidup. Jadi silakan kalian mulai mempelajari tentang materi makhluk hidup dan juga meresum untuk tugas yang akan datang juga ya, supaya kalian nanti ada gambaran dalam mengikuti mata pelajaran klasifikasi makhluk hidup. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.